Terus kemudian orang gila gimana? Dia punya KTP orang gila. Tapi kan KPU dulu kan, oh iya orang gila itu dimasukkan disable. Udah agak ngawur sih sebetulnya. Kan beda. Walaupun orang yang kelihatannya tidak gila tapi dia gila juga banyak sih yang jadi pejabat, jadi ini ya. Jadi so what? Data pemilih itu salah satu sumber dari manipulasi hasil pemilu. Kalau nggak dibereskan, maka ini. Nah, di sini letaknya. Kalau datanya misalnya di TPS itu 300, padahal sesungguhnya cuma 200, maka angka 100 itu menjadi sumber manipulasi untuk transaksi-transaksi di dalam hasil pemilu yang ada. Ibu Husnu, nggak mungkin saya menang kalau tidak dengan money politics, serangan fajar, serangan. Itu bisa saya jelaskan tentang cost politik, saya jelaskan tentang social capital kayak gitu ya, jaringan yang dimiliki dan sebagainya seperti itu, enggak. Data penduduk sensus ya 2010 Kemendagri 2012. Lucu, masa kalau sensus dari penduduk rata-rata misalnya di Aceh itu 2,2 yang namanya population growth. Kemendagri 6%. Itu dari mana kayak gitu loh? Nggak ada. Indonesia tuh sekarang ya ini 1,5% lah kayak gitu ya. Tapi ada yang lucu lagi, data yang saya lihat misalnya di Sragen minus 11% atau berapa kayak gitu ya. Loh, kalau minus segitu population growth-nya, apa ada bunuh-bunuhan? Nah, kalau kita baca yang kayak gini, Anda paham dengan kependudukan, Anda bisa ngelihat data itu benar, data itu nggak benar kayak gitu kan. Mana ya, Sragen atau Tegal, Pekalongan, Sragen, Kabupaten. Sragen berapa? Minus 6,7. Kalau BPS cuma tumbuh population growth-nya 0,1. Tapi itu minus. Nah, kalau minus, itu apakah dia adalah terjadi yang namanya pembunuhan di situ atau apa yang kayak gitu-gitu. Tapi ini datanya, data KPU, data Depdagri ngawur-ngawur. Kalau menurut saya ini ngawur. Ya, yang kayak gini-gini ini, data kayak gini-gini ini nggak bisa dipercaya sebetulnya. Cuma kan ini data lama, saya sudah nggak, lah ini Papua yang paling keren. Kota Jayapura kalau BPS 3,3 population growth-nya, tapi Depdagri 46,2. Kemudian ada lagi yang 76,2 kalau Depdagri Puncak Jaya 76,2% population growth. Ada lagi di mana nih? Intan Jaya ya BPS 3,2 tapi Depdagri 61,4. Ini saya nggak tahu gimana. Sehingga dia Papua itu 25,9% population growth-nya menurut Depdagri ini. Nah, waktu saya tanya seperti itu, oh iya kita kan ini sekarang dan Depdagri sistemnya kan
penduduk datang ke kelurahan kan iktp. Pertanyaannya, emang di Papua, di daerah-daerah yang jauh yang seperti itu komputernya di kelurahan lebih baik dibandingkan di ini. Jadi membaca data kayak gitu aja, itu nggak usah, saya belum mencari lebih tahu, tapi baca thread, quick reading, itu kita udah tahu, data ini kayaknya banyak salah ini, data ini kayak, nah namanya yang tadi, voters registration, sementara mereka berdasarkan KTP tidak didesain untuk pemilih. Makanya kita dulu KPU punya data pemilih, ngapain sih nggak mau? Ini dulu cuma Rp480 franco kabupaten. Ya, dibandingkan kita waktu itu cuma bikin 427 miliar, sementara Depdagri berapa waktu itu? Ya. Jadi ini masukan masyarakat, mestinya KPU itu tidak kemudian menghinakan teman-teman LSM yang mengingatkan. Mestinya dirangkul yang mana aja ya, kita perbaiki dan sebagainya. Apa sih susahnya? Dirangkul gitu ya. Population growth tadi ya, memahami teknis, paham nggak? Misalnya orang pindah, orang mati, orang 17 tahun, terus kemudian inflak TKA dari luar negeri, mestinya nggak punya iktp, tapi kenapa dia punya KTPL misalnya ya. Situasi sosial politik, paham itu. Nah, kalau iktp nantinya itu memilih di mana? Kalau KTP-nya, artinya nanti kan ada formulir apa, pindah dan sebagainya di dalam konteks itu. Jadi kartu pemilih dipisah, KTP bisa, harus membuat sistem anomali detection, model kayak GIS kayak gitu loh, rekap, bagaimana kayak gitu. Penduduk tidak otomatis menjadi pemilih, ya. KTP karena ada penduduk warga negara, ada penduduk bukan warga negara, itu baru yang bukan lah. Kalau yang manipulasi gitu ya. Terus kemudian orang gila gimana? Dia punya KTP orang gila. Tapi kan KPU dulu kan, oh iya orang gila itu dimasukkan disable. Udah agak ngawur sih sebetulnya, kan beda. Walaupun orang yang kelihatannya tidak gila tapi dia gila juga banyak sih yang jadi pejabat, jadi ini ya. Jadi so what? Data pemilih itu salah satu sumber dari manipulasi hasil pemilu. Kalau nggak dibereskan, maka ini. Jadi isunya apa saja, TKA, mapping wilayah, daerah urban industrial. Misalnya contoh nih, waktu kita bikin simposium mahasiswa S3 saya untuk political economy, itu pembangunan IKN itu kan ada 17 ribuan tenaga kerja dari luar Kalimantan Timur. Akhirnya muncul prostitusi, di Weda juga kayak gitu, tenaga-tenaga itu. Nah itu KTP-nya apa ya? Nah ini juga nanti pemilihnya gimana, dia masuk di mana dan sebagainya. Ya, jadi mobilisasi penduduk. Pemilu legislatif biasanya orang nggak tahu, ini penduduk luar negeri misalnya. Pemilu saya dulu waktu di regional, Ibu Kusnul, ini wilayah terutama di Malaysia yang paling banyak ya. Warga negara kita itu datang pada hari, oh nggak bisa. Kalau Anda tidak daftarkan sekarang, maka Anda tidak boleh ikut legislatif. Tapi kalau Anda datang, nggak apa-apa, karena Anda nanti akan ikut presiden, pemilu presiden, pilpresnya. Kenapa penting kayak gitu? Kalau Anda memilih legislatif itu loh, kan ke Jakarta. Emang Anda dari Jakarta? Enggak juga kan? Yang banyak kan dari NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, TKA, bukan TKA, TKI kita di luar negeri kan dari sana. Ngapain Anda milih wakil Anda dari Jakarta? Emang dia akan mikirin Anda? Enggak juga, saya bilang kayak gitu. Jadi gimana? Sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi kalau Anda mau milih ya nggak apa-apa. Tapi kalau jadwal itu Anda tidak didaftarkan, maka Anda nggak boleh milih. Waktu itu kan pada kaget kan, yang namanya birokrat yang jadi panitia luar negeri juga deplu itu. Bagaimana Bu? Saya kasih garansi kalau sampai pemerintah akan biasanya kalau kalah kan kemudian Anda digeser jabatannya, ya KPU bisa akan teriak-teriak masalah itu. Nggak bisa. Yang kedua, yang bertanggung jawab dengan surat suara yang berlebih, kesalahan jumlah pemilih,
Siapa? Memang Anda? Enggak juga kan? Nanti yang dipanggil kan saya oleh BPK. Ya. Berapa jumlah pemilih? Berapa yang datang? Berapa yang ini? Kalau bedanya sampai 2 juta, berapa surat suara yang mubazir dan sebagainya seperti itu? Oh, enggak ada. Jadi kalau nggak terdaftar, maka tidak boleh memilih. Ya, tapi KPU waktu itu membuat sistem bagaimana mendaftar, dan ada yang lucu. Jadi Deplu kita yang di Laos itu dia itu sampai harus minta dana dari KPU untuk naik pesawat, hanya 3, bukan hanya ya, karena ada 3 pemilih yang tempatnya itu remote kayak gitu. Saya bilang waktu itu, kirimin aja surat, ditelepon dikirimin surat, sudah cukup dalam konteks itu. Tapi kan pada enggak ini, yaitu nitty-gritty ya. Kemudian data pemilih terdaftar, wakil legislatif, perbedaan voters turnout. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa sih data pemilih itu penting? Jadi di 2019 ini lesson learned. Jumlah voters turnout legislatif dan pilpres itu kan bedanya 15 jutaan. Coba dicek ya teman-teman, berapa sih bedanya? Pertanyaan saya, apakah surat suara legislatif itu yang tidak dipakai itu menjadi surat suara yang tidak sah? Atau surat suara apa? Berapa jumlah formulir A6 ya, yang kalau pindah dan sebagainya? Dulu waktu saya tanya, KPU jawabnya, oh iya Bu, itu kan mungkin apa namanya, dia nggak mau milih legislatif. Oh, kalau kayak gitu dicek. Berapa jumlah surat suara legislatif yang tidak sah? Nah, di sini letaknya. Kalau datanya misalnya di TPS itu 300, padahal sesungguhnya cuma 200. Maka angka 100 itu menjadi sumber manipulasi untuk transaksi-transaksi di dalam hasil pemilu yang ada. Nah, di situ letaknya bagaimana. Saya tidak mengajarkan untuk melakukan ini ya. Jadi saya katakan kalau saya ngomong sama anggota bintek-bintek dengan anggota DPRD, saya selalu mengatakan, kadang-kadang capek juga sih ngasih tahu. Ibu Husnu nggak mungkin saya jadi menang kalau tidak dengan money politics, serangan fajar, serangan itu bisa saya jelaskan tentang cost politik, saya jelaskan tentang social capital kayak gitu ya, jaringan yang dimiliki dan sebagainya seperti itu. Enggak. Akhirnya saya cuma bilang, Bapak Muslim Bu. Berarti percaya dong dengan rukun iman. Iya Bu. Percaya dong dengan qadha dan qadar. Iya Bu. Jadi kalau Bapak percaya, Bapak hari ini menjadi anggota DPRD Kabupaten A itu sudah dicatat di Lauh Mahfud 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan Allah. Untuk apa Anda jemput dengan cara-cara tidak halal? Kalau ternyata catatan Anda itu Anda memang dalam pemilu 2019 Anda menjadi menang di dalam pemilu legislatif di DPRD Kabupaten ABCDZ. Nah, kadang-kadang yang saya takutkan dulu di KPU, ini termasuk karena saya yang paham dengan data pemilih, itu DPRD DKI kan marah. Waktu datang itu rombongan gitu ya, komisi berapa yang datang itu. Mereka selalu, karena apa? Karena biasanya anggota DPRD-nya DKI itu kan 100. Zaman saya itu cuma 75. Karena undang-undang mengatakan kalau jumlah penduduk Anda kurang dari 9 juta, maka anggota DPRD-nya 75. Waktu itu 9 juta kurang. Wah, mereka marah, saya bilang. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan yang terhormat. Ini adalah hasil terakhir dari KPU, dan ini juga buktinya BPS. Anda itu tidak paham bahwa penduduk DKI itu ada penduduk siang dan penduduk malam. Penduduk siang banyak, tapi itu penduduk Jabodetabek Jur, bukan penduduk DKI. Yang dicatat itu adalah penduduk malam. Bagaimana ukurannya dalam ilmu demografi? Penduduk itu artinya Anda tinggal di situ 6 bulan. Punya KTP atau tidak KTP, Anda sebenarnya penduduk di situ. Makanya waktu itu yang punya KTP lebih, kita tanya, Anda mau memilih di mana? Pulang kampung atau tidak? Oh tidak, maka dicatat. Berarti di kampungnya dicoret.
Nah, hal-hal seperti itu dulu kita sampaikan kepada BPS. Itu kita hampir 2 tahun deh merumuskan itu. Ya, 2 tahun sebelum pemilu. Kita tuh merumuskan bagaimana rapat. Kebetulan nyambung dengan saya karena saya paham dengan kependudukan itu tadi, dengan demografi itu tadi. Jadi mudah-mudahan sih ini bahan juga untuk Mas Dendi, bagaimana caranya nanti ya, bagaimana melihatnya, variabelnya seperti apa, bagaimana lebih, memang harus disisir, nggak ada cara lain kecuali menyisir kembali kayak gitu ya. Kemudian kalau paham dengan membaca itu, makanya saya bilang KPU wajib hukumnya mengundang BPS. Jadi jangan LSM yang digebukin. Karena ini di WA grup kita KPU 2000. Recording in progress. Administrasi kependudukan juga demografi, menjadi problem demografi ya, menjadi ilmu kependudukan problem. Dan ilmu kependudukan itu sebenarnya ilmunya gereja aslinya. Kan kalau Anda mati dicatat, Anda baptis dicatat. Islam kadang-kadang nggak terlalu mencatat-catat itu. Malaikat aja yang natet kiri kanan. Tadi katanya Bu Gusnul sudah dicatat di Lauhul Mahfuz ya.